Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Puji syukur kehadirat Tuhan, kita jumpa lagi dalam saat teduh bersama pagi hari ini. Sebuah lagu terima kasih akan mengawali saat teduh kita. Mari kita pujikan bersama. Saat ada harapan, Kau datang beriku harapan. Yesus, Kau jawaban hidupku. Saat tak ada tujuan, Kau datang tunjukkan ku jalan, tunjukkan ku jalan. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku
Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan melalui pedoman saat teduh 4B GKI Residen Sudirman, hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 dengan tema Sabat dan Kerajaan Surga. Dasar perenungan diambil dari Lukas 13 ayat 10 sampai dengan 21, dibaca oleh Pak Yosa. Sebelumnya mari kita mohon pimpinan Roh Kudus, kita berdoa. Bapa di dalam surga, puji syukur padamu Tuhan untuk pagi hari ini. Kembali kami berkesempatan untuk saat teduh bersama. Biarlah Tuhan memberkati, memimpin dan menuntun perenungan firman Tuhan pagi hari ini, supaya kami dapat mengerti ya Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini dari Lukas 13 ayat 10 sampai dengan 21. Menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Pada suatu kali, Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu, datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia adalah keturunan Abraham?" Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu dan semua orang banyak bersukacita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Ayat ke-18, perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Maka kata Yesus, "Seumpama apakah hal kerajaan Allah dan dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Ia seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya." Dan ia berkata lagi, "Dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Ia seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya." Demikian firman Tuhan. Terima kasih Pak Yosa. Bapak Ibu Saudara, apa yang berkecamuk dalam benak kita bila kita menderita sakit yang berkepanjangan? Tentu keadaan yang demikian ini menimbulkan berbagai macam pertanyaan dan perasaan. Dalam perenungan hari ini, kita juga akan memahami bagaimana Kristus menyembuhkan orang sakit dalam keterkaitannya dengan pengajaran tentang kerajaan surga. Menderita sakit selama bertahun-tahun tentu bukanlah perkara mudah. Begitu pula halnya dengan perempuan yang disembuhkan Kristus ini. Sudah 18 tahun ia menderita sakit, bukan sekedar sakit secara fisik belaka, melainkan sakit karena ditusuk roh jahat. Sudah tentu ia merindukan pemulihan kondisinya. Pada akhirnya perempuan itu bertemu dengan Kristus dan Kristus menyembuhkan dia, membebaskannya dari ikatan kuasa roh jahat. Tatkala perempuan itu dapat berdiri tegak kembali, kesembuhan tersebut merupakan pertanda terbebasnya dia dari kuasa roh jahat itu. Akan tetapi, tindakan Kristus menyembuhkan perempuan itu menimbulkan kegusaran pada diri kepala rumah ibadat. Kegusaran kepala rumah ibadat merupakan representasi dari sikap
pemimpin keagamaan pada waktu itu. Para pemimpin itu menekankan peraturan sedemikian rupa sampai lupa hakikat dari peraturan tersebut. Bapak Ibu Saudara, segera setelah kisah penyembuhan perempuan yang bungkuk selama 18 tahun ini, penulis Injil Lukas mengemukakan pengajaran Kristus tentang kerajaan surga yang diibaratkan seperti biji sesawi dan ragi. Poin utama dari pengajaran Kristus tersebut adalah bagaimana kerajaan surga itu mendatangkan berkat bagi lingkungannya. Tatkala biji sesawi bertumbuh, ia mampu menjadi naungan bagi burung-burung di udara yang butuh tempat untuk bersarang dan berkembang biak. Pada saat ragi bekerja, maka ia akan membuat adonan tepung terigu itu siap diolah lebih lanjut. Dalam terang makna kedua perumpamaan ini, maka kita dapat melihat bahwa kisah perempuan bungkuk yang disembuhkan Kristus merupakan kisah di mana Kristus memberitakan kerajaan surga. Melalui pemberitaan Kristus itu, kerajaan surga telah menjadi biji sesawi yang bertumbuh, serta menjadi naungan bagi perempuan itu dan bagi lingkungannya yang menjadi sadar tentang hakikat Sabat. Kerajaan surga itu juga telah menjadi ragi yang mempengaruhi setiap orang sehingga mereka siap diolah lebih lanjut, dipakai Allah untuk menolong sesama, bukan malah menghambat seseorang dalam memperoleh pertolongan. Mari kita merenungkan. Merenungkan pemberitaan kerajaan surga ini, sudahkah kerajaan surga itu bertumbuh di dalam kehidupan kita sehingga kita dapat menjadi tempat sesama bernaung? Sudahkah kerajaan surga itu menghamiri kehidupan kita? Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, tolonglah setiap kami untuk membuka diri seluas-luasnya agar kerajaan surga itu dapat bertumbuh dan menghamiri kehidupan setiap kami, Bapa. Tolong kami ya Bapa. Tanpa pertolongan-Mu kami tidak akan mampu. Biarlah kami boleh terus bersandar dan mohon terus Tuhan tuntun supaya kami benar-benar bisa membuka diri bagi sesama kami dan kami bisa memberitakan kerajaan surga itu pada mereka. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita bisa merespon firman Tuhan pagi hari ini. Kita akan menolong orang lain sebagai wujud menjadi naungan bagi sesama. Artinya kita membuka diri supaya sesama kita boleh merasakan bahwa Kristus yang hidup di dalam diri kita. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong kita semua. Amin.